Jadi nama komputer sana suruh verifikasi pakai akun orang. Oke sih, ini. Verifikasi pakai akun orang. Ada dulu mut semua mut.
Terima kasih atas jawabannya. Kembali ke materi saya share PPT-nya lagi. Jadi beberapa ini mengatakan sesuai dengan kebutuhan sama dengan program, lalu Syari ini mengatakan bahwa tetap menutup. Jadi tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita ingin membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan dasar kita saat ini. Ini apa sih hubungannya dengan paradigma belajar dan teori kontrol? Jadi paradigma belajar beranggapan bahwa murid belajar berdasarkan stimulus respon yang mereka dapatkan. Jadi sesuai dengan stimulus respon PKB tadi akan mempengaruhi kita si A apakah ingin membuka atau menutup kepala tangan kita. Ya sama dengan belajar berdasarkan stimulus respon yang kita dapatkan. Lalu teori kontrol menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik, mengatakan bahwa terdapat 4 ilusi guru. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi setiap perilaku itu ada tujuannya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau tujuan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba menolak pertanyaan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dan ini masih melakukan sesuatu karena adanya motivasi eksternal. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ketika kita menggunakan kritikan kepada murid dan membuat si murid itu merasa bersalah dan tidak mengembalikan identitas si murid itu, maka akan menuju pada murid yang gagal, karena mereka akan fokus ke perasaan mereka terhadap diri mereka. Sebab kita kritikan kepada murid sebaiknya lagi
Jadi masa yang dilakukan kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Menyadari bahwa perilaku adalah perbandingan dan jadi siklus respons kebutuhan kita mencoba mengubah orang kesalahan lain Eddie. Di sini berbeda. Sudah siap sim saya. yang kedua sebelumnya kita tanyakan bagaimana kadang kita sesuatu dan orang lain atau mendapatkan hadiah atau mendapatkan lain sesuatu sekarang dalam yang kebanyakan dengan disiplin bisa di sini pasti belajar pekerjaan mereka jadi belajar mencapai dan kita karena merasa bukan dari dalam diri kita menerapkan sebagai positif adalah menerapkan sepanjang hari yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya yang siap hadiah disiplin yaitu dengan cara menanamkan motivasi
Oke, untuk memunculkan disiplin positif, kita harus memenuhi yang biasanya ini adalah apabila saya sebenarnya mereka sedang maupun tidak punya mereka dapat lalu untuk mendapatkan imbalan dan motivasi yang pertama untuk motivasi ini adalah sini masih motivasi yang paling adalah memegang lima kebutuhan ketahui ini adalah kasus jadi kasus dan di bapak apa yang anda lakukan oke kita jadi ada bagi apa yang dilakukan mikrofonnya belum aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya?
sangat sopan mencari oke baik mungkin sudah baik sudah muncul. ketika ada anak seperti ini yang suka seperti apa malah dia mengambil temannya atau mengambil temannya kejadian biasanya bermasalah seperti ini mungkin ada salah kasih adik baik-baik tidak apalagi kita dengan orang tapi mungkin sebelumnya kita ketika memberikan makanan doni misalkan sebelum bawa makanan makanannya doni bagaimana perasaan doni jadi saya itu seperti itu harus saya mengembalikan ke dirinya gitu. Selain itu ya ada nasihat itu adalah satu perbuatan yang tidak bagus sikap yang tidak mencerminkan ya yang tidak bagus agama melarang kita untuk mengambil hak orang lain jadi kita memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak ini supaya terbuka pemikirannya bahwa mengambil hak orang lain itu adalah suatu perbuatan yang tidak bagus selain yang sekali mungkin ini anak kasihan tidak mau jajan kurang tentang dan orang tuanya atau mungkin faktor dan lain-lain tapi itu yang saya selalu mengembalikan kepada anaknya bagaimana ketika dia dirampas juga oleh temannya yang lain seperti itu. Ada jawaban yang super sekali kuranglah mengembalikan anaknya bagaimana perasaannya kalau pekerjaannya juga dirampas. Baik kita menuju ke materinya lagi. Saya akan share. Jadi kasus Doni tadi kita mencoba menggali menganalisis kasusnya dengan melihat 5 kebutuhan berdasar murid atau manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis, fisiologisnya yaitu bertahan hidup karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya berupa makanan ya tadi mungkin dia lapar kemudian biologis yaitu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup lalu komponen psikologis yaitu kebutuhan meliputi kebutuhan akan perasaan aman jadi dalam kasus Doni tadi apabila jawaban Doni ditanya oleh apa adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jadi dalam kasus Doni, ketika Doni menjawab alasannya mengambil bekal
meninggalkan temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakannya itu ke guru, maka guru akan memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin orang tua Doni ini kurang memperhatikan Doni, maka Doni mengambil perilaku, mengambil makan siang temannya sehingga temannya bisa melaporkannya ke guru, sehingga orang tua Doni bisa lebih perhatian lagi. Jadi ada beberapa anak yang ketika orang tuanya dipanggil itu mungkin mereka merasa kayak dia ada panggil kayak ini boleh tahu ini orang tua melakukan seperti mereka kan lebih perhatian lagi sama saya. Selanjutnya yaitu kebutuhan pengakuan atas firman. Jadi kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atau prestasi, yang didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Jadi dalam kasus di atas jika Doni alasannya adalah maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan. Jadi sedang berusaha. Jika jawaban Doni ingin mengatakan bahwa saya yaitu
masuk di situ. Jadi ke jaringan aku. Jaringan sini pakai. Mbak, jaringan sini. Ada gini. Apa? Oke, sudah baik. Oke, sudah baik. Ya, sudah. Oke, sudah terlihat. Oke, sudah. Restitusi. Mana saja itu? Yang pertama yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat yang kelima adalah manajer. Marilah kita melihat
faktor keterlibatan dalam penyelenggaraan polisi sehingga saya harus tidak puas istirahat selama 20 menit.
Ya itulah tadi posisi lima posisi paling manajer yang saya itu jadi posisi manajer itu sebaiknya guru dengan suara tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan, apalagi menunjukkan macam pinggang atau bersikap seolah-olah menyesak. Akan diri sebagai teman ekspresi pada manajer. Baik, pada saat manajer di situ ada disebutkan bahwa keyakinan kelas. Jadi sampai posisi kelas terlebih dahulu kepada jadi proses pembentukan keyakinan kelas ada 6 dan mari kita menonton videonya. Poster atau tabel yang menunjukkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Menghindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi, letak penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan.
Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan jam tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi, mengapa hal ini sudah dilakukan? Baik, Bu. Lakukan proses ini, terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung. Coba. Itulah tadi video terkait kesepakatan kelas. Jadi hal utama yang harus kita lakukan di awal pembelajaran ini adalah melakukan kesepakatan kelas kita, terutama pada wali-wali kelas, agar tercipta disiplin positif. Baik, selanjutnya untuk menciptakan disiplin positif, kita harus mengetahui terkait segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah langkah untuk memecahkan masalah murid. Makanya ada tiga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, langkah awal kita adalah memvalidasi tindakannya. Kita bisa menanyakan bahwa kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, setelah murid mengetahui bahwa dia salah, kita menstabilkan identitasnya dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita menstabilkan identitas murid, kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas inilah langkah awal untuk menciptakan disiplin positif. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi ini adalah kata yang bisa kita ucapkan ketika melakukan segitiga restitusi atau langkah untuk membuat perubahan pada murid yang melakukan kesalahan agar mereka tidak melakukannya secara berulang-ulang. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya yaitu validasi tindakan salah, bahwa
padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Lalu hal terakhir yaitu menanyakan keyakinan apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang seperti apa. Saya akan men-share videonya sedikit karena waktu. Lihat videonya, kalau tidak terlihat. Iya nih. saya tidak bersuara. Inilah Jadi langkah ketika murid kita melakukan kesalahan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini diharapkan yang akhir ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Diam sana. Sudah lama nggak bisa sana? Kenapa hari dari sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu ada kesal. Bapak juga sama apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Jadi saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya ketakutan dia dengan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Pertahanan diri itu sesuatu yang untung kamu tidak memiliki gambar lagi. Hanya mengetap-getap. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Dan terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu dan tindakan ketika jelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau mungkin kamu tidak? Kamu deh, terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Masih berani jawab pula. Masih berani lingkar kapok. Cepat, pergi. Posisi penghubung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman berupa sihis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu.
Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terpala setengah, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat kalau ibu bapak kepala sering ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat bersalah berbicara dengan nada cenderung lembut, nangka yang ditarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Habis. Ibu saya lumakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih Alah, Bu. ibu yang urusan kamu. Kamu ini ada aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah saat berhasil. Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Mati. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi, Penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya itulah tadi posisi 5 kontrol guru, dan posisi yang paling dianjurkan adalah posisi manajer. Ya, saya harap Bapak Ibu memperhatikan video tadi. Jadi posisi manajer itu sebaiknya guru dengan suara tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Ini adalah ekspresi guru pada saat melakukan posisi kontrol manajer. Baiklah, tadi pada saat
posisi manajer, di situ ada disebutkan bahwa keyakinan kelas. Jadi untuk mencapai posisi manajer, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu kepada murid-murid kita. Jadi proses pembentukan keyakinan kelas ada 6. Dan mari kita menonton videonya lagi. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas.
Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung. Ingat mencoba. Itulah tadi video terkait kesepakatan kelas. Jadi hal utama yang harus kita lakukan di awal pembelajaran ini adalah melakukan kesepakatan kelas di kelas kita, terutama pada wali-wali kelas, agar tercipta disiplin positif. Baik, selanjutnya untuk menciptakan disiplin positif, kita harus mengetahui terkait segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah langkah untuk memecahkan masalah murid. Langkahnya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, langkah awal kita adalah menvalidasi tindakannya. Kita bisa menanyakan bahwa kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, setelah murid mengetahui bahwa dia salah, kita menstabilkan identitasnya dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita menstabilkan identitas murid, kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas inilah langkah awal untuk menciptakan disiplin positif. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi ini adalah kata yang bisa kita ucapkan ketika melakukan segitiga restitusi atau langkah untuk membuat perubahan pada murid yang melakukan kesalahan, agar mereka tidak melakukannya secara berulang-ulang. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya yaitu validasi tindakan salah, bahwa padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Lalu tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang seperti apa. Oke, saya akan men-share videonya sedikit karena waktu. Terlihat videonya? Oh, tapi tidak bersuara ya. Terlihat. Hilang nih. Oh iya, tidak bersuara. Hilang. Jadi ini langkah ketika murid kita melakukan kesalahan. Oke. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Pada video kali ini dijalankan oleh yang akhirnya akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, baik. Tadi itu adalah contoh segitiga restitusi yang kita jalankan kepada murid yang sedang melakukan kesalahan. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait materi kita hari ini? Apakah sudah jelas? Oh ya baik, Bapak Ibu sepertinya sudah jelas ya. Oh oke baik Bu Ramlah. Silahkan Bu Ramlah. Waktu dipersilahkan. Oh ya, terima kasih atas kesempatan yang Ibu Nurbaya berikan kepada saya. Ya, jadi yang saya ingin tanyakan mungkin sehubungan dengan apa yang saya alami. Kebetulan Ibu Nurbaya jelaskan banyak di kelas saya. Dan ada karakter anak, ini nggak usah mungkin menyebut ya, inisial saja. Ya, jadi inisialnya Z.
Seperti kita tahu bahwa karakter anak saya yang satu ini, dia itu paling tidak bisa tenang duduk di bangkunya. Mungkin 5 menit dia duduk di bangkunya, walaupun mungkin di awal kita sudah sampaikan bahwa nak, sejak di awal ibu ingatkan jangan selalu jalan-jalan kalau tidak ada yang penting. Minta izin dulu keluar sebelumnya. Ya mungkin pada waktu itu dia akan mendengarkan, tapi entah beberapa menit kemudian ketika kita mungkin lalai sedikit melihat si anak ini, kadang tiba-tiba dia langsung keluar, kadang izin kadang tidak, tiba-tiba kita lihat dia sudah dari luar saja. Dan itu berulang-ulang, dan saya pun sudah berulang-ulang kali juga menasihatinya, memberikannya masukan-masukan supaya dia tidak mengulanginya lagi. Tapi dan ternyata hal ini juga dilakukan pada mungkin hampir semua guru mata pelajaran, karena beberapa teman mengajar yang sudah curhatnya kepada saya. Nah, mungkin restitusi apa yang bisa saya berikan kembali supaya anak yang memiliki karakter seperti ini bisa menahan diri untuk satu jam pelajaran atau 2 jam pelajaran itu dia bisa betah di dalam kelasnya. Ya mungkin seperti itu, mungkin ada dari teman-teman atau dari pemateri bisa memberikan saran atau solusinya. Oh ya, baik, Bu Ramla atas pertanyaannya. Ya memang si Z ini ketika saya masuk memang dia mungkin tipe anak yang tidak mau tenang di tempat duduknya. Ya betul. Jadi langkah awal sebenarnya yang harus kita tempuh untuk awal pembelajaran ini adalah membuat keyakinan kelas dulu. Karena kita tidak bisa sampai ke segitiga restitusi ketika kita belum melangkah keyakinan kelas. Jadi langkah awal yang kita lakukan adalah melakukan keyakinan kelas dulu, lalu setelah itu kita buat kesepakatan kepada anak-anak untuk meyakini apa yang telah kita sepakati, mereka tanda tangan semua di keyakinan kelas, wali kelasnya juga, sehingga ketika kita memberikan segitiga restitusi ke anak, kita bisa menanyakan bagaimana keyakinan kelas kita di kelas. Jadi semoga untuk pembelajaran tahun selanjutnya, bulan Januari, kita bisa melakukan langkah awal yaitu membuat keyakinan kelas. Baik, Bu Ramlah, apakah masih sudah cukup atau masih ada? Oh iya, mungkin ya. Jadi sebenarnya kalau di kelas itu kami sudah buat semacam peraturan ya, yang itu juga sudah disepakati sama anak-anak, cuman mungkin kurang kuat karena saran dari guru dari pemateri, mungkin sebaiknya itu ditandatangani, dan itu kan ya, belum lakukan ya, supaya tadi menguatkan tata tertib yang kita sudah buat. Jadi sebenarnya sudah ada, cuman ya begitulah namanya anak-anak masih sering saja melanggar peraturan yang sudah disepakati. Ya mungkin itu akan kami perbaiki lagi dan disepakati kembali lagi bersama tentang peraturan kelas ya, supaya kita lebih tertib dalam belajar. Ya baik. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Haji Muhammad Yusuf, apakah ada pertanyaan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Baya. Tadi sudah diperlihatkan bagaimana posisi kontrol seorang guru, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian sebagai manajer, dan itu yang diharapkan. Nah, di dalam menyelesaikan sebuah masalah atau pelanggaran di sekolah, tadi sudah jelaskan mengenai restitusi segitiga. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, misalkan CGP ini kan nantinya ada bayangan bahwa akan menjadi calon-calon pemimpin di sekolah. Misalkan Bu Baya sebagai seorang pemimpin dalam sebuah satuan atau organisasi pendidikan, anggaplah sebagai kepala sekolah, apakah menurut Bu Baya ini restitusi segitiga dapat dilakukan terhadap guru-guru di sekolah jika kita bertindak sebagai seorang kepala sekolah? Itu pertanyaan saya. Apakah misalnya segitiga ini hanya berlaku untuk seorang guru terhadap siswanya, dan apakah bisa pemimpin terhadap bawahannya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang super sekali. Sama tadi dengan Bu Ramla yang aksi nyatanya ini Bu Ramla. Kalau Pak Haji Yusuf, bagaimana ke depannya? Jika ya, jadi menurut saya segitiga restitusi itu bisa dilakukan oleh siapa saja sebagai pemimpin, karena tadi terdapat kebutuhan dasar manusia, bukan cuma kebutuhan dasar murid, ada juga motivasi perilaku manusia. Jadi sebenarnya itu bisa diaplikasikan kepada seorang pemimpin. Karena ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer atau melakukan perubahan perilaku dengan mengikuti segitiga restitusi, itu akan membuat yang melakukan kesalahan itu menyadari dan mencari solusinya sendiri tanpa kita harus menghakimi atau menghardik yang berbuat salah. Jadi kita bisa mengembalikan identitasnya kembali dengan segitiga restitusi itu. Jadi jawaban saya bisa dilakukan. Ya baik, bagaimana Pak Haji Muhammad Yusuf? Iya, terima kasih Bu Nurbaya atas penahannya. Saya rasa cukup jelas mengenai segitiga restitusi ini. Terima kasih banyak. Oh ya, baik, sama-sama. Ya baik, Bapak Ibu, saya kira waktunya sudah cukup. Mari kita menutup webinar kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Jangan keluar dulu ya, kita foto bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, mari kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Bisa dibuka dulu. Baik, kita buka kameranya. Ya, baik, mungkin yang tidak dibuka terkendala jaringan, karena di sini jaringannya kurang stabil daerah Maros. Kayak memang ada kaget. Iya, sampai Maret. Oh ya, baik, 1, 2, ya baik, kita buka kamera rata semua. Oh ya, terima kasih. 1, 2, 3. Oke. Kenapa nah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan meninggalkan webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Sama-sama. Ini keluargaan. Silahkan mengambil konsumsi di Buji Nur Haida. Mantap. Terima kasih banyak Bu Baya. Terima kasih semuanya.
Buang sampah pada selanjutnya sebentar ulang ya. Oke, per grup kita ulang dulu, lalu kita tanda tangan. Bisa di bawah sini, kalau mau kita